Bapak Ibu guru hebat setanah air, salam sehat, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Marta Welma Benamen, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Mimika. Sekolah yang saya pimpin berada di Distrik Wamkina Rama, Desa Olaroa, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Yang siswa-siswinya adalah 100% anak-anak asli Papua. Siswa-siswi yang berada di sekolah kami memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri dalam bidang pendidikan. Seringkali karena faktor kondisi keamanan membuat pendidikan pun terhambat, sehingga niat anak untuk sekolah menjadi satu kendala. Terobosan-terobosan yang diupayakan pemerintah untuk pemulihan pendidikan di tempat ini pun mulai dampak dan terasa, sehingga peningkatan pendidikan di SMP kami mulai maju dan berkembang. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kata Bapak Pendidikan kita, maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Guru harus terus belajar dan terus mengikuti dan memahami kebutuhan murid yang tergolong generasi Z dan Alpha. Pengimbasan dan pengadaptasian kurikulum Merdeka membawa dampak positif yang luar biasa, baik bagi guru sebagai ujung tombak dari kurikulum itu sendiri dan siswa sebagai imbasan dari kurikulum tersebut. Melalui video ini, saya ingin memaparkan penerapan dan pengimbasan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Awalnya berada di sekolah ini pada tahun 2019, dengan kondisi keamanan sekolah serta sarana dan prasarana tidak mendukung proses pembelajaran, sehingga guru mengalami kesulitan dalam penerapan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di halaman sekolah. Adanya penerapan kurikulum di sekolah kami, langkah pertama yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah melakukan asesmen terhadap guru untuk mengecek sampai sejauh mana kesiapan guru dalam penerapan kurikulum tersebut. Dalam pengembangan kompetensi, kepala sekolah dan dewan guru mulai menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas pun mulai diimbaskan kepada siswa lewat media aplikasi game. Oke, 3, 2, 1, angkat jawabannya. Pengorganisasian pembelajaran salah satunya adalah proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, pemanfaatan bahan lokal lewat pembuatan keripik singkong. Amin. Pagi hari ini kita akan membuat apa? Keripik singkong. Itu dari singkong, keripik singkong dan keladi. Keladinya masih dicuci. Sedangkan petatas ini kita akan buat namanya carang emas. Apa? Selanjutnya pembuatan honai. Honai ini adalah rumah adat dari masyarakat setempat. Selanjutnya, karena lahan kami di sekolah ini adalah luas, maka kami juga memanfaatkan lahan sekolah untuk pembuatan kebun sekolah. Coba. Ya, oke. Selanjutnya diukur lagi jaraknya yang sama, terus nah, oke. Nah, selanjutnya inilah anak-anak yang sedang menanam jagung dengan ini apa ini? Kolam ikan. Terus kamu suka mancing juga? Suka. Kira-kira ikan apa yang kita perlu taruh dalam kolam ini? Ikan lele.
Kenapa ikan lele? Karena ikan lele kan hidupnya di air tawar. Air tawar. Demikian pemaparan video saya. Apa yang kita lakukan belum tentu orang lain melakukannya. Dan apa yang kita rasakan belum tentu orang lain merasakannya. Namun mereka adalah bagian dari hidup kita. Saya sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan menjadi pemimpin di Sekolah SMP Negeri 9 di bumi Amungsa, tanah Mimika ini, saya sadar di balik tantangan perjuangan pendidikan yang ada, saya terus mengembangkan diri, saya terus berinovasi agar menjadi pemimpin yang berdedikasi tinggi dan bisa menginspirasi banyak orang untuk mewujudkan merdeka belajar di bumi Cendrawasih. Restorasi pendidikan Amolongo. Salam dan bahagia. Saya Setrianus, Kaur Kurikulum dari SMP Negeri 9 Mimika, Distrik Wamkinarama, Kabupaten Mimika, Timika, Papua Tengah. Dengan adanya penerapan kurikulum merdeka, guru-guru dapat memperoleh ilmu dan pemahaman dari sejumlah aplikasi dari Kementerian Pendidikan, baik lewat PMM, Pembatik, guru inspiratif, dan lain sebagainya, sehingga kami dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, bidang perkebunan, pembuatan keripik singkong, pembuatan honai, dan budidaya ikan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam kemandirian, kerjasama, dan kreativitas. Saya Yudita Nut SPD, guru SMP Negeri 9 Wamkinarama, Timika, Papua Tengah. Awal saya berada di SMP Negeri 9, saya melihat situasi, kondisi, dan proses pembelajaran tidak seperti saat ini. Pada tahun 2019, kami menggunakan kurikulum KTSP. Dan pada tahun 2020, kami baru menerapkan kurtilasi. Mengapa saya mengatakan demikian? Situasi tidak seperti saat ini. Karena tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet pada saat itu. Dan kami terus maju, kami terus berkembang. Perkembangan terus mengiring kami hingga di tahun 2023. Kami mendapat SK dari pemerintah untuk menerapkan kurikulum mandiri berubah. Perkenalkan, saya Ajeng Wulandari, guru penggerak dari SMP Negeri 9, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa sangat senang karena saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Dalam merancang program yang berdampak bagi murid, saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Pengelolaan singkong dan petatas menjadi keripik yang merupakan hasil kebun masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas pada murid. Kepala Sekolah, Guru dan Siswa-siswi SMP Negeri 9 Mimika, Distrik Wamkinarama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, siap menyambut kurikulum merdeka. Guru hebat, siswa istimewa, restorasi pendidikan Amolongo Amole.